yang memperkosa, yang ngerampok itu Branda Lokojoyo. Bahwa Sunan Kalijogo mudanya itu merampok tetapi seperti Robin Hood, jadi hasil rampokannya dibagikan kepada rakyat. Dan Sunan Kalijogo ini anak Bupati Tuban, Welwotekto. Welwotekto ini anaknya kalau ke atas lagi namanya Ronggolawe. Ronggolawe ini kalau ke atas lagi sampai menjadi penguasa Madura yang namanya Cakraningrat. Ranggalawe itu adalah salah satu komandan Bayangkara zaman Raden Wijaya mau mendirikan negara Majapahit. Jadi salah satu tokoh kampiun karena dia hebat, kesaktiannya luar biasa, maka ditunjuk menjadi salah satu pemimpin Bayangkara bersama Sora, Nambi, Putih, Semi, ada Rawat Geng. Kalau yang di cerita-cerita film itu ada Rayuyu, Rawat Geng, kemudian Panca, dan banyak lah. Ke atasnya lagi Ranggalawe ini adalah Adipati Cakraningrat. Adipati Cakraningrat inilah yang memberikan sponsor paling kuat terhadap berdirinya kerajaan Majapahit, karena Pak Raden Wijaya pada saat itu masih dalam keadaan lemah, dikejar-kejar bekas musuh keluarganya. Nah, nanti ini kita akan jelaskan bahwa Raden Wijaya ini menantunya dari Kertanegara. Kertanegara ini dibunuh oleh Jayakatwang. Jayakatwang ini siapa? Jayakatwang ini anak cucunya dari Anusapati. Anusapati ini dibunuh oleh Tohjoyo. Tohjoyo ini siapa? Tohjoyo ini anaknya dari Ken Arok. Nah, Ken Arok ini yang membunuh Tunggul Ametung. Jadi Anusapati kemudian membunuh. Ini yang kemudian terkenal dengan sebutan Tuah Keris Empu Gandring. Jadi sampai turun 7 melahirkan bencana. Tapi kita nggak jelasin soal sejarahnya itu. Kenapa kok muncul yang namanya Syekh Siti Jenar? Nah, kebetulan Syekh Siti Jenar yang mau dirusak namanya oleh dinasti Ismailiyah, karena kebetulan Syekh Siti Jenar adalah muridnya dari Iqbal kalau nggak salah, tapi satu garis guru dengan Abu Mansur Husin Al-Halat. Siapa Abu Mansur Husin Al-Halat? Abu Mansur Husin Al-Halat ini adalah salah satu wali fenomenal yang kaya raya. Jadi saking kayanya, saking pinternya, saking alimnya, dia bisa membuat 115 jilid buku kitab yang terkenal dan di Indonesia tidak beredar karena sedikit ekstrim. Wah, dibabat oleh orang-orang ekstrim sehingga tidak muncul di Indonesia. Karena kayanya ini, maka satu-satunya ulama yang bisa berkunjung ke negara Cina dan India adalah Abu Mansur Husin Al-Halat. Kesana kulaan kertas berkereta-kereta untuk dibikin kertas. Karena apa? Kertas itu muncul pada abad ke-8 dan kesadaran menulis untuk melestarikan karya-karyanya, baik yang tasawuf, yang bersifat fikih, bersikap tarikh dan sebagainya, itu dituangkan dalam 115 buku yang dikarang oleh Abu Mansur Husin Al-Halat. Nah, ini dianggap oleh dinasti Ismailiyah akan makar, karena memang pengikutnya di sekitar Parsi, mulai Irak, Iran sampai Yordan, sampai Kuwait, itu sampai daerah-daerah yang berdekatan dengan Asia Kecil, Asia Timur, kuat sekali. Maka kemudian dicarilah, atau kalau ini dibalik zamannya, diahokkan gitu loh. Nah, jadi Ahok ini di Abu Mansurkan. Maka dia ngomong salah, padahal ya tidak salah, dihukum. Tapi ini hukumannya lebih sadis. Pada saat zaman Abu Mansur Husin Al-Halat itu mengatakan, ya Allah,
engkau kan faham bahwa aku tidak mungkin bersyukur sebesar nikmat yang engkau berikan kepadaku. Ini tingkat kesadaran kemanusiaan yang paling tinggi sebenarnya. Tapi kata-katanya dianggap kurang ajar gitu loh. Kalau sekarang ini ya dihoakkan gitu terus dianggap penistaan Tuhan. Jadi kisah penistaan Tuhan, penistaan agama itu pada abad ke-8 sudah ada. Dengan penuh kesadaran karena Abu Mansur Husin Al-Halat ini membaca sebuah ayat. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Kalau engkau menghitung nikmatku, niscaya tidak akan mampu. Lah kalau ngitung saja tidak mampu, bagaimana mensyukuri? Padahal ada ayat yang selanjutnya mengatakan la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur maka aku akan tingkatkan nikmatku, tetapi kalau engkau tidak mampu bersyukur maka azabku akan pedih. Lah ngitung aja nggak bisa, disuruh bersyukur, maka muncul kesadaran dalam bahasa kontemplatif, dalam bahasa yang fana. Jadi tingkat ambang kesadaran dan antara dunia dan kesadaran kasful majub, keterbukaan hijabnya itu demikian tinggi pada tataran muka syafah yang limbung, yang belum stabil, maka berujarlah yang namanya Abu Mansur Husin Al-Halat bahwa ya Allah, engkau kan tahu aku tidak mungkin mampu mensyukuri nikmat sebesar nikmat yang engkau berikan kepadaku. Maka tolong bersyukur kepada dirimu sendiri atas namaku. Dia bahasanya kurang ajar. Maka apa yang terjadi? Abu Mansur Husin Al-Halat dihakimi. Jadi kalau padanannya ini, kalau Yesus ketika disalib dia berteriak Eli Eli lama sabaktani, Tuhanku Tuhanku kenapa engkau tinggalkan aku. Tapi ketika Abu Mansur disalib dan dipotong-potong tidak sempat berteriak. Karena apa? Lidahnya dipotong. Lidahnya dipotong pun darahnya bisa mengeluarkan la ilaha illallah, la ilaha, dan tersenyum. Tangannya dipotong, tetap tersenyum. Tangan keduanya dipotong, kakinya keduanya dipotong, matanya dicungkil, tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan tersenyum. Dilempari batu, dirajam, tetap tersenyum. Tetapi ketika murid kekasihnya yang paling dicintai yang namanya Abu Bakar As-Sibli, di sini ada nih keturunannya yang tinggal di Cempaka Putih. Dari cucu-cucunya ada yang tinggal di Jakarta, namanya Abdul Qadir As-Sibli. Dulu sahabat lama saya, sudah lama nggak ketemu, namanya dari Abu Bakar As-Sibli ini. Dia melempar bunga sebagai tanda cinta. Karena apa? Bunga ini bermakna doa. Jadi kalau ada orang ke kuburan ngomong bawa bunga musyrik, itu nggak ngerti sejarah, nggak ngerti hadis. Rasulullah itu pernah jalan-jalan lalu berhenti. Karena apa? Ada kuburan yang sudah tidak nampak, orangnya sedang menangis. Lalu Rasulullah memerintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk memangkas daun kurma, ditancapkan. Maka daun kurma itu berdoa untuk orang yang disiksa di dalam kubur. Nah terus orang-orang ngomong, itu kan daun kurma. Nah kalau di sana ada melati, ada mawar, Rasulullah pasti ambil melati atau mawar. Ono nemung kurma, jangankan kok tanaman bunga, rumput aja nggak tumbuh di sana, gitu loh. Nah, ini mbok jangan kadang-kadang kita ini sok terlalu kebablasan ya, meremet ngarapen. Ini terjadi kepada yang namanya Syekh Siti Jenar.
Wakila kalau menurut orang Sunda, Syekh Siti Jenar itu berasal dari cacing yang mendengarkan pembicaraan Sunan Bonang dan Sunan Gunung Jati. Ndala, manusia ya tetap dari manusia, bukan dari cacing, dari ini. Nah, kenapa kok disebut Syekh Lemah Abang? Karena memang Syekh Siti Jenar ini mengajarkan di setiap daerah itu dengan logika yang sangat kental dengan budaya nan. Jadi di budaya Hindu, misalnya di budaya yang Hindu, di situ ada orang yang senangnya membaca kitab, berpuasa, berkidung, melakukan kitabnya, menjadi cantrik-cantrik kemana-mana. Nah dia melihat ini kok bagus, sampai kemudian ketika dia ditanya oleh beberapa majelis Wali Songo, dia balik menjawab, kalau ada satu tempat orangnya berpuasa bertapa, bagus nggak? Bagus. Lalu pekerjaannya di samping berpuasa dan bertapa membaca kitab, bagus nggak? Bagus. Setelah membaca kitab dia berdoa, bagus nggak? Bagus. Nah itulah maka muncul mandala. Nah di daerah-daerah lalu dibikinlah mandala lemah putih, mandala lemah abang, mandala lemah ireng, mandala lemah kuning, gitu. Jadi Syekh Siti Jenar itu tidak berarti salah kalau diartikan Syekh Siti Jenar itu Syekh Lemah Abang, itu salah. Jenar itu kuning emas, jadi warna kuning emas. Jadi yang namanya jenar itu kuning emas, bukan abang. Maka mandalanya Syekh Siti Jenar ini macam-macam, ada lemah putih, lemah hitam, lemah kuning, lemah abang. Maka sampai sekarang ini bekasnya masih ada. Di sini ada tanah abang, tapi juga ada lemah abang, ada lemah ireng, ada lemah putih. Di Semarang ada tanah putih, ada lemah putih. Gitu loh. Ya, itu karena dialek-dialek saja. Tetapi sesungguhnya itu untuk menunjukkan bahwa sifat-sifat manusia dari tempat saja mewakili anasir kejadian manusia. Lemah putih itu sifatnya udara. Lemah abang itu sifatnya sifat amarah, api yang ada di dalam tubuh manusia. Maka wujudnya warnanya merah. Yang warnanya hitam apa? Lemah, tanah. Maka menjadi perdebatan di dalam Al-Quran ketika iblis minta waktu jeda karena mau dihukum oleh Allah. Ya Allah, ana khalaqtani min nar wa adam min tin. Ya Allah, engkau itu membuat aku jadi dari api kok. Kan lebih mulia daripada tanah yang hitam warnanya. Gitu. Min solsoli masnun. Ya, min bahasanya itu. Nah, lemah kuning itu kemewahan. Jadi mandala-mandala kehidupan batin dan rohani yang dibikin oleh Syekh Siti Jenar sebagai dasar pengajaran untuk mencapai manunggaling kawula Gusti itu didasarkan dari sifat anasir.